Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Ria dengan NIM 2310005. Saya dari Informatika kelas A. Baik, jadi pada video kali ini saya akan membahas terkait Python NumPy Fundamentals. Nah, seperti pada judulnya, tentu saja yang pertama di sini kita akan mengimpor library NumPy. NP di sini adalah alias dari penulisan NumPy lebih singkat. Nah, kemudian ada NP version, dimana kita mengecek versi NumPy-nya. Kemudian yang selanjutnya itu ada vector row sama dengan NP array 1-6, print vector row, dimana kita membuat array satu dimensi atau vektor. Kemudian data akan disimpan dalam struktur NumPy atau lebih cepat dari list biasanya. Kemudian ada print vector row shape, dimana menampilkan ukuran array. Contohnya di sini ada 6. Yang dimana artinya ini satu dimensi dengan 6 elemen. Kemudian ada type vector row, dia mengetahui tipe data variable, dimana outputnya itu ada NumPy and the array. Kemudian ada vector column, NP array 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian akan di print vector column, dimana outputnya itu ada di dalam kurung siku 1-6. Baik, untuk yang selanjutnya print vector column shape, dimana dia akan mengimport vektor kolomnya, dimana ini ada 6 dan 1. Kemudian yang selanjutnya itu ada create 2D vector. Kemudian di sini ada create 2D vector matrix, di mana matrix NP array 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, print matrix. Nah, ini digunakan untuk membuat array matrix menggunakan NumPy. Nah, data di dalamnya berbentuk list bersarang, di mana artinya ini adalah array 2 dimensi, yang strukturnya itu baris pertama ada 1, 2, 3, 5, kemudian baris keduanya ada 4, 5, 6, 6, kemudian baris tiganya ada 7, 8, 9, 9. Ini berfungsi untuk membuat matriks berukuran 3 baris dan kali 4 kolom. Kemudian ada menampilkan matriks di sini, dan makanya outputnya akan keluar seperti pada data yang kita masukkan. Kemudian yang selanjutnya itu ada matrix shape. Di sini adalah 3 di sini jumlah barisnya dan 4 adalah kolomnya. Ini berfungsi untuk mengetahui ukuran dimensi matriks. Kemudian yang selanjutnya itu ada type matrix, di mana tipenya itu ada NumPy and the array. Kemudian ada membuat array 0, 0 matrix ini. Kemudian 0 matrix sama dengan NP0 100, print 0 matrix ini adalah membuat array berisi 100 angka 0, bentuknya satu dimensi atau vektor. Kemudian ini berfungsi sebagai membuat array kosong berisi 0 untuk inisiasi data atau placeholder perhitungan, sehingga dia akan di print 0 sebanyak 100 kali. Kemudian ada 0 matrix NP0 6,2 print 0 matrix. Nah, ini error, penyebabnya itu adalah penulisannya salah. Nah, membutuhkan satu parameter berupa tuple. Nah, selanjutnya itu ada 0 matrix NP0, ini adalah contoh penulisan yang benar. Kemudian print 0 matrix, di mana 6 dan 2 itu adalah tuple, artinya 6 baris 2 kolom. Ini berfungsi untuk membuat matriks 0 berukuran 6 kali 2. Kemudian yang selanjutnya itu ada 0 matrix NP0 62 print 0 matrix. Nah, sama sebelumnya 6,2 ini adalah bentuk array atau shape-nya, 6 adalah jumlah baris dan 2 jumlah kolom. Semua elemen otomatis bernilai 0. Ini berfungsi untuk membuat matriks kosong atau 0 ukuran 6 kali 2. Kemudian ada 0 matrix NP0 5, 7 print 0 matrix. Nah, ini
membuat matriks lebih besar, tetap semua nilainya 0 dan berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan hasil perhitungan. Kemudian ada zero matrix NP0 452 print zero matrix. Nah, ini adalah array 3 dimensi, di mana 4 adalah jumlah layar atau blok, kemudian 5 adalah baris, dan 2 adalah kolom. Ini bisa dibayangkan seperti 4 buah matriks, masing-masing berukuran 5 kali 2. Ini dia. Kemudian ada create matrix 1. Nah, selanjutnya itu ada one matrix MP1 60 print one matrix. Nah, ini membuat array 1D berisi 60 angka. Kemudian bentuknya itu 1.1.1 dan sampai seterusnya. Ini berfungsi untuk membuat kebutuhan perhitungan, misalnya normalisasi, matriks identitas sederhana, kemudian inisiasi data bernilai awal 1. Kemudian yang selanjutnya itu ada matriks 2D NP1 49, kemudian akan di print. Ini membuat matriks ukuran 4 kali 9, semua elemennya bernilai 1.0. Dan selanjutnya itu ada one matrix NP1 94. Ini 9 baris dan 4 kolom, sama seperti sebelumnya, hanya ukurannya saja yang berbeda. Kemudian ada generate matrix MP linspace 1,5 print generate matrix. Ini berfungsi untuk membuat 50 angka dari 1 sampai 5. Jarak angkanya adalah antar angka yang sama atau linear. Ini berfungsi untuk membuat data bertahap atau interval, grafik atau plotting, kemudian simulasi numerik. Nah, outputnya itu ada 1.0 dan seterusnya sampai 5, seperti dilihat di sini. Oke, selanjutnya itu ada generate matrix NP linspace 153 print generate matrix, di mana outputnya itu ada 1, 3, dan 5. Dari 1 ke 5 dibagi menjadi 3 bagian, hasil awalnya 1, tengahnya 3, dan akhirnya 5. Ini berfungsi untuk mengontrol jumlah data yang dihasilkan. Kemudian yang selanjutnya itu ada generate matrix NP linspace 155 print generate matrix, di mana 1, 2, 3, 4, 5 adalah outputnya. Ini mulai dari 1 sampai 5, jumlah elemennya 5, nilai otomatisnya dibagi rata. Terus generate matrix NP linspace-nya ini 0, 5, 6. Kemudian yang selanjutnya itu ada generate matrix NP linspace 0, 5, 6 print generate matrix. Nah, ini adalah rentang 0 sampai 5 dibagi menjadi 6 titik termasuk kedua ujung generate. Terus kemudian sama seperti sebelumnya. Kita lanjutkan saja. Kemudian di sini ada akses elemen pada array, di mana ini matriks. Isi matriksnya itu adalah 1, 2, 3, 5. Dan selanjutnya ini adalah akses baris tertentu matriks. Outputnya itu nanti seperti ini. Dan selanjutnya itu sama. Ini mengambil baris ke-1 atau indeks dimulainya dari 0 dan seterusnya. Kemudian matriks 1 di sini sama seperti sebelumnya juga ya, teman-teman. Kemudian ada matriks 0.2 di sini. Ya, outputnya itu 1, 2, 3, 5, kemudian 4, 5, 6, 6. Jadi pada baris kedua dari belakang sampai sebelumnya baris terakhir, akses kolom dalam matriks 2D mylist. Ini juga. Kemudian mylist 0, 1, ini outputnya 2. Dan sampai seterusnya. Sama. Oke. Mungkin bisa kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Dia ada oke, baik. Untuk yang selanjutnya itu ada NP reshape matrix 12,1. Dia di sini berfungsi untuk mengubah bentuk array matriks menjadi 12 baris dan 1 kolom. Dan jika matriks awalnya 1, 2, 3, 4, 5, dia akan diurutkan berdasarkan outputnya. Kemudian ada matriks di sini. Dia akan menampilkan isi matriks aslinya, tidak mengubah apapun, hanya mengeluarkan output nilai.
Kemudian ada NP-Reshape matriks 6,2, dia akan mengubah matriks menjadi 6 baris dan 2 kolom, di mana elemen tetap sama, hanya bentuknya saja yang berubah. Ini outputnya. Kemudian ada kode A NP-Array 131521, B NP-Array 001351. Kemudian ini berfungsi untuk membuat dua matriks berukuran 2x3 digunakan untuk operasi matematika matriks. Kemudian ada penjumlahan matriks di sini A plus B, di mana ini menjumlahkan elemen matriks yang posisinya sama. Syaratnya itu adalah ukuran matriks harus sama. Nah, array di sini 1 3 2 8 7 6. Kemudian ketika dikurangi ada 1 3 0 2 min 3 0. Oke, yang selanjutnya ada 2 kali A. Kemudian ini outputnya, dia mengalihkan semua elemen matriks A dengan angka 2. Kemudian ada 3,5 kali B, dia akan mengalihkan semua elemen matriks B dengan 3,5. Kemudian 1 dibagi A, dimana dia akan mengambil kebalikan atau reverse elemen dari setiap nilai matriks A. Setiap elemen dihitung 1 per nilai. Kemudian ada NTR NP-Array 00. Di sini dia membuat array bernilai 0, kemudian mencoba membaginya dengan 1 dengan 0. Kemudian outputnya di sini ada runtime warning, dan ini bisa dibaca. Ini adalah pembagian dengan 0 menghasilkan infinity atau tidak terhingga. Sampai di sini memberi peringatan karena operasinya tidak valid. Kemudian ada B bagi 2. Ini fungsinya membagi setiap elemen matriks B dengan angka 2, dan ini outputnya. Kemudian ada tanda ini, A kali B melakukan perkalian matriks A dengan B. Kemudian B bagi A seperti sebelumnya. Kemudian 2 dikali B bagi A. Di sini dia operasinya bertahap, 2 akan dikalikan dengan B, kemudian hasilnya akan dibagi dengan A, di mana elemen per elemen. Nah, jadi ini outputnya. Kemudian ada A di sini, dia akan memanggil output A. Kemudian ada ini outputnya. Kemudian ada A transpose, NP transpose A, dimana ini mengubah baris menjadi kolom, kemudian mengubah kolom menjadi baris. Kemudian ada NP transpose, dimana dia mentranspose kembali hasil transposnya, kemudian akan dikembalikan lagi ke matriks awal. Kemudian A titik T di sini cara singkat untuk transpose sama dengan NP transpose. Jadi sistemnya sama seperti sistem kalkulus atau sistematika. Kemudian yang selanjutnya itu kita ke X NP array 121 301, kemudian Y NP array, ini outputnya. Kemudian X shape, Y shape, di mana dia berfungsi untuk menampilkan ukuran matriks 2,3 artinya 2 baris 3 kolom, 3,4 artinya 3 baris 4 kolom. Kemudian yang selanjutnya itu 2,3 3,4, di mana dia akan di np.xy ini melakukan perkalian matriks dot produk antara matriks E dan Y. Syaratnya adalah jumlah kolom X sama dengan jumlah baris Y. Nah, ukuran X di sini adalah 2 kali 3 dan Y-nya itu 3 kali 4. Karena cocok bisa dikalikan dan hasil ukurannya itu adalah 2 kali 3. Outputnya di sini ada ini. Kemudian np.y dan x. Nah, ini error karena y di sini 3 kali 4 dan x di sini ada 2 kali 3. Nah, perkalian 3 kali 4 dikali 2 kali 3 tidak bisa karena 4 tidak sama dengan 2. Jumlah kolom matriks kiri harus sama dengan jumlah baris matriks kanan. Kemudian ada np.ytxt, di mana yt-nya 4 kali 3 dan xt-nya adalah 3 kali 2. Perkaliannya 4 kali 3, kemudian dikali 3 kali 2 sama dengan 4 kali 2. Nah, outputnya ini ada ini, bisa dibaca sendiri. Menggunakan transpose untuk menyesuaikan dimensi agar dot produk bisa dilakukan. Kemudian ada melihat shape transpose, di mana yt shape, xt shape. Nah, ini akan menampilkan outputnya. Kemudian membuat data dengan np-linspace. Nah, ini berfungsi untuk membuat array berisi 20 angka dari 1 sampai 10. Nilai dibagi secara merata.
Kemudian ada ANP head dan seterusnya. Ini membuat 20 angka, kemudian 4 4,5 itu mengubah menjadi matriks 4 baris 5 kolom. Ukurannya di sini adalah 4 kali 5. Kemudian ada A di sini, dia akan memanggil output dari data yang tadi. Kemudian ada help np random randit, ini diperintah untuk digunakan menampilkan dokumentasi dari fungsi np random randit di library NumPy. Ini hasilnya. Kemudian ada print np random randit. Di sini berfungsi untuk menghasilkan bilangan acak berupa integer atau bilangan bulat dalam rentang tertentu. Kemudian ada help np random normal, artinya menghasilkan bentar. Dia juga akan menampilkan apa ya penjelasan yang kita butuhkan atau kita butuh bantuannya. Kemudian print np random normal, ini ada sampai ada 1.0, 0.1 dan 10. Dia menghasilkan 10 angka acak rata-rata sekitar 1.0, terus penyimpangan kecil 0.1, di mana fungsinya itu biasanya digunakan untuk simulasi data realistis, machine learning, dan statistik. Mungkin itu saja penjelasan video pada kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.